Sebenarnya the biggest struggle right now untuk kita yang di perusahaan tekstil nomor satu, kita sudah dianggap sebagai industri yang mati. Itu sangat unfortunate tapi very very true, karena in tekstil itu semua orang pada bilang itu sunset industry. Tidak ada potensi atau maupun growth lah kita bisa dibilang di industri ini. Hi everyone, welcome to IOE Podcast dengan aku Yanita dan ada teman aku Edwin. Hai everyone, hari ini kita kedatangan tamu spesial Yanita. Siapa nih tamunya? Michael Su. Hai guys. Thank you for coming. Thank Mungkin you. boleh Thank you. perkenalkan diri dulu, Kak Mike. Siap, thank you for inviting guys. Jadi my name is Michael Sum. Jadi gue itu direktur di PT Evershine Tex Tbk. Kita itu perusahaannya manufaktur tekstil sebenarnya. Dan perusahaan kita sebenarnya tahun depan udah 50 tahun, jadi gue itu dianggap sebagai generasi kedua. So, that's the business and the gist so far. Kita juga udah TBK, dan problemnya macam-macam lah. Tapi maybe we'll go to that later. Thank you for intro, Mike. Nah, kita mau tanya-tanya ini lebih dalam, Pak Mike. Jadi kan kita semua entrepreneur kan pasti punya masalah dan struggle ya. Betul. Mungkin boleh share nggak personal struggle atau problem di bisnisnya Pak Mike? Itu apa aja? Mungkin yang satu dua yang most challenging gitu. Oke. Sebenarnya the biggest struggle right now untuk kita yang di perusahaan tekstil nomor satu, kita sudah dianggap sebagai industri yang mati. Itu sangat unfortunate tapi very very true, karena in tekstil itu semua orang pada bilang itu sunset industry. Tidak ada potensi atau maupun growth lah kita bisa dibilang di industri ini. Tapi menurut saya itu salah sekali. Karena baik lagi, kecuali baju itu bisa dibikin oleh 3D printer, oh shit, it's coming soon. Tapi maksudnya kalau misalnya orang itu tidak pakai baju tekstil itu nggak mungkin mati, gitu Win. Ya kan? Baju itu penting banget lah. Nggak mungkin orang nggak pakai baju. Kecuali kita semua tinggal di metaverse, semuanya virtual clothes, kita masih harus pakai baju. Dan itu sesuatu yang kita always bilangkan bahwa kita always have to wear clothes. Jadi tidak mungkin sunset. Kita dibilang sunset itu udah berapa puluh tahun, tapi tetap masih hidup terus kan. Dan orang masih pakai baju. Jadi that's a big challenge and struggle that we have to overcome, stigma ini sebenarnya. Dan salah satu cara yang kita overcome adalah ya baik lagi inovasi. Kita juga melakukan banyak hal lah secara green manufacturing sekarang yang kita sangat-sangat fokus, karena itu sustainability itu adalah arah yang kita harus we have to go through there lah. Jadi bagaimana kita bikin tekstil itu bukan hanya dari secara metodologi yang lama, kita juga harus ada inovasi, kemajuan, modifikasi, dan kalian yang baju yang kalian pakai ini bukan namanya juga bukan yang merusak lingkungan, tapi justru yang ramah lingkungan. And that's what we're aiming and doing right now. Setuju banget sih, sekarang lagi sustainability. Betul. Musimnya ya, jadi terus berkembang, terus berinovasi ya, supaya nggak jadi sunset industry seperti yang dibilang orang. Betul. Justru kalau kenapa orang bilang sunset, karena banyak yang tidak mau berubah. Itu yang mungkin challenge lah dari industri kami ya. Karena industri tekstil ini juga udah industri tua, maka banyak sekali yang tidak mau berubah atau tidak mau lanjutin. And that's where we come in sebagai generasi kedua, sebagai opportunity-nya yang sangat besar, karena the gap is there for us to take. Jadi bagus ya, malah jadi luas nih, karena orang-orang udah nggak tertarik, kalian jadi salah satu yang terbesar dong di sini. Betul. Amin. Gitu kan, amin. Terus kalau aku kepo-kepoin kan, biasanya Scientex itu mau menuju sustainability banget ya kok. Terus ada kayak jargon-jargon circular fashion gitu. Nah mungkin boleh di-share nggak ya maksudnya, kenapa itu circular fashion bakal jadi a new trend, terus bisa overcome the sunset industry-nya garment industry. Oke. Jadi sebenarnya kalau circularity itu penting sekali, karena baik lagi waste di sekeliling kita itu terlalu banyak karena fast fashion. Nah sebenarnya fast fashion untuk kita adalah hal yang bagus dan jelek ya untuk manufaktur, karena bagus karena kuantitinya besar, jeleknya ya baik lagi limbahnya banyak. Tapi the trend of circularity ini itu penting. Kenapa? Satu, kita mengurangi namanya waste. Jadi yang kita panggil circularity itu lebih ke mengurangi waste. Bukan less of manufacturing, tapi less of waste. Karena baik lagi, banyak kain atau maupun garment yang sebenarnya bisa dipakai, atau maupun sebenarnya masih kualitasnya bagus, dianggap tidak bagus. Dan itu kan dibuang. Dan sayang sekali lah, kadang-kadang yang brand niche itu sebenarnya bisa dipakai untuk mungkin
countries yang daya belinya agak rendah seperti kita atau maupun third world countries bisa dipakai lah. Dan defect-defectnya kadang-kadang itu bukan signifikan, tapi mereka memilih untuk dibakar atau dibuang saja dibanding dijual dengan harga murah gitu kan. Dan this is an issue actually that yang tidak banyak brand tidak mau sampaikan, karena ini balik lagi efek ke brand image mereka, bahwa kan mereka ada defect-defect kayak gini ya. Tapi dari segi circular fashion sendiri, di luar itu pasti ya balik lagi dari segi supply chain-nya sendiri yang harus dukung. Contohnya barang-barang apa yang kita bisa pakai ulang atau mungkin daur ulang atau less of use, basically reuse, recycle, repurpose everything, semuanya harus komplit. Nah ini supply chain yang benar-benar kita harus pertimbangkan dan mengembangkan ke masa depan fashion. Gitu. Jadi harus bukan cuma dijual bajunya, bisa di reuse, recycle lagi ya. Repurpose juga bisa, ya. Betul. Jadi kainnya pun udah, ya anggap aja kain baju oblong dipotong-potong nanti bisa jadi handkerchief. Siapa tahu kan bisa juga produk baru kan. Iya. Jadi berguna buat lingkungan juga, betul. Sustainability ke depannya. Betul. Oke. Nah, kita pengen kepo-kepo nih. Kenapa sih Comic tertarik jadi EOA coach? Boleh di-share nih. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih. Jadi sebenarnya I've been an EO member udah hampir 8 tahun dari 2015, 8 tahun. Dan EOA ini sebenarnya kan programnya sangat baru ya di Indonesia. Yeah. Tapi for me it's very inspirational. Jadi entrepreneurs yang mungkin bisnisnya itu belum level EO, tapi benar-benar drive-nya itu mau menjoin EO. Jadi for me kenapa gue pengen jadi coach, I want to be there for them to reach that level. Karena gue rasa banyak bisnis yang di coach-coach ya, especially Elton juga coach gue nih. Gue rasa potensinya sangat besar sekali. Tapi perlu dorongan dikit, perlu dukungan dikit gitu kan. Bentar lagi join EO gitu loh. Jadi memang apa tuh gue rasa being as a coach is just the extra push, the extra motivation, the extra experience ya. Untuk mereka entrepreneur yang belum mencapai bisa langsung pass through the 1 million mark. Iya banget. Ya, jadi Komandan salah satu EOA coach juga ya. Yes, betul. Iya, thank you loh. No pressure. Tapi aku belajar banget dari Comic. Jadi tahun ini sih aku belajar tentang execution dan make priority sih. Jadi dulu itu kan lebih pikir kayak think big people ya. Jadi strategi, tapi how to execute nggak tahu kok. Terus learn a lot cara tentang priority dan execution gitu. Apalagi Comic kan orang pabrik ya. Iya dong. Pasti jago execution. Yes. The most kiasu people. Waduh, reputasinya bagaimana ini reputasinya? Pasti Comic menang ya. Aduh. Bahaya. Jangan. Kiasu semua ya. Iya, betul. Tadi pas udah kita udah dengerin yang bagus-bagus ya. Nah, mungkin kita mau tanya juga nih ke Comic. Apa sih biasanya problem atau challenge yang paling banyak dihadapin sama EOA coaching-nya Comic nih? Mungkin boleh di-share. Boleh. Jadi from my experience with coaching with Elwin dan teman-teman lainnya itu sebenarnya I would say problem terbesar adalah trying to achieve too many things at once gitu ya. Karena baik lagi memang arahnya tidak salah, targetnya udah ada. Cuma kadang-kadang yang dianggap sebagai short win itu bukan small win sebenarnya. Itu jadi tambahan kerjaan yang sebenarnya tidak penting. Jadi akhir-akhirnya itu kerasanya itu kita sebagai entrepreneur, mereka juga sama, terlalu sibuk, tapi hasilnya itu bukan hasil yang kita maukan, bukan hasil yang harusnya generate the target atau mungkin jadi intinya itu banyak waktu yang kehabis untuk kerjaan lain tapi tidak penting, intinya gitu sih. Iya benar. Jadi nggak fokus ya, jadi terlalu banyak yang dikerjain. Betul. Jadi memang that's just one of it ya. I think mini produk ya. Iya betul. Kita harus nyari mini produk kan. Yes betul. Jadi karena bukan di luar priority juga kadang-kadang sebenarnya jualnya apa ini yang agak bukan membingungkan atau meragukan. Jadi ownernya sendiri atau entrepreneur sendiri masih bingung menjelaskan produknya sendiri, maka ya pasti jualannya agak susah. Tapi ya if you already have a winning product, that's what you should sell, gitu kan? Karena that's what differentiates you with the market.
The power of focus and differentiation ya, Yes, penting banget. betul. Nah, mungkin selain itu juga kita pengen tanya-tanya nih ke Mike, apa ada tips nih buat entrepreneurs in general, gimana sih caranya supaya bisa scale up bisnis lebih cepat gitu, mungkin boleh di-share ke teman-teman yang nonton. Kalau mau itu mah join EOA dulu dong, baru di-share. Enggak lah. Tapi Iya, ada skill. Betul. Daftar jadi itu ya coachingnya Mike ya. Aduh, gila. Siap. Ini testimoni langsung nih. Testimoni langsung nih. Iya. Tapi memang a few tips, I guess. Baik lagi, which I share to them juga sama. Satu, prioritize. What's your key priorities? Karena baik lagi hidup kita itu sangat singkat ya. Waktu is very limited. Dan jika kita tidak fokus what we have to do, akhirnya banyak hal yang kita kehabisan waktu lah. Trying to achieve what we cannot achieve. Kedua, actually, business is not the only thing that you should really be concerned about ya. Karena baik lagi, kadang-kadang dari kehidupan kita itu personal matters atau family matters yang impacts us as an entrepreneur dari segi motivasi, dari segi drive, dari segi what we want to do lah, what we want to achieve in life. Dan kadang-kadang yang kita sering terlupakan itu family dan personal kita itu yang kita bisa develop, yang kita mungkin membantu kita punya bisnis. Tetapi sayangnya itu karena kita terlalu fokus di bisnisnya ini, maka dua ini terlupakan dan tidak dapat yang kita bisa bilang itu dukungan moral atau mungkin kenyamanan dari segi kepikiran kita. Ya kan, karena what we are working for itu. Contohnya gue jadi bapak pun, gue jadi as a father pun juga I want to have the best for my family. I want to have the best for my kids. Tapi akhir-akhirnya kalau kita habiskin semua waktu kita di bisnis, memori untuk anak kita apa? Kan gitu kan. Masa cuman bapak yang cuma kerja gitu loh. Bapak yang tidak memberikan mereka kesenangan, padahal itu that's what my target is gitu kan. Dan that's actually what we should be achieving for, the balance between business, family, and personal. Dan bagaimana kita bisa sesuaikan diri kita sebagai entrepreneur to not just work. Gue tahu Pak Jokowi juga ngomongin work, tapi itu sih gue setuju sama ya tuh. Cuma memang harus ada waktu untuk fun play juga. Jadi kita harus balance dong. Kalau mau capek juga loh. Kita perlu istirahat juga, having fun juga. Correct. Jadi bisa lebih fresh juga ide-idenya. Yes, terus bisnisnya malah juga bisa lebih cepat. Correct. Itu benar sekali. That's actually one thing that for me also ya, as an entrepreneur and as a father juga, gue mikirin begitu sih. Jadi balancing gituin life, personal, sama bisnis, sama family. Jadi kita juga bisa enak di semua bidang itu Betul. Dan jadi nggak hanya satu aja bisnis terus yang lainnya berantakan, kan pasti affecting juga ya. Betul. Betul. Thank you banget Komai buat coming to EOA Podcast ya. Ya, thank you buat sharing-sharingnya. Benar-benar membantu kita banget nih, jadi kasih pencerahan. Dan mungkin buat teman-teman semua nih yang lagi bingung sama bisnisnya, lagi stuck atau butuh bantuan apapun, kalian juga bisa join community atau mungkin kalian juga bisa cari program bisnis yang bisa ngajarin kalian lebih lanjut lagi. Nah, di sini kita join EOA dan ada juga EO. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya EO Accelerator ID dan EO ID. Kita lagi di mana sekarang? Kita lagi syuting di studionya Marketeers. So, thank you buat Marketeers, buat studionya. Juga kita mau ngucapin thank you juga buat FPK Teams. Thank you FPK Team buat supportnya video kita. See you guys for next episode. See you in the next podcast. Bye-bye.